Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggraheni Niryasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Unit kerja saya adalah dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator saya, yaitu Ibu Dr. Suci Harjanti MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Heri Kusiani SSI, yang telah banyak menuntun saya untuk dapat menyimpulkan dan merefleksikan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjawab pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pematik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid adalah setiap orang yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Kemudian, setiap orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya, agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh. Kondisi awal sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau guru sebagai sumber ilmu. Yang kedua, pembelajaran mengejar target kurikulum. Yang ketiga, sebagian guru mengutamakan kemampuan kognitif. Yang keempat, sebagian guru tidak memperhatikan karakteristik murid. Yang kelima, masih rendahnya interaksi atau komunikasi antara guru dengan murid. Yang keenam adalah minat literasi murid yang rendah. Pertanyaan pematik yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan atau pengajaran itu dia tidak dapat dipisahkan. Pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan atau offering adalah memberi tuntunan ketat terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam kemerdekaan belajar dan pembelajaran di kelas, orang guru harus dapat menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Agar tumbuh kembangnya anak dapat berkembang baik, guru harus dapat melayani murid dengan setulus hatinya, yaitu dengan memberikan teladan atau
ing ngarsa sung tulodo. 2. Membangun semangat atau ing madya mangun karso. Dan yang ketiga, memberikan dorongan atau tuturi handayani. Ini merupakan proses menuntun agar mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Perubahan pemikiran atau perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik memiliki peran sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Oleh karena itu, pendidik menuntun anak untuk dapat memperbaiki perilaku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidik diibaratkan seorang petani. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani yang memiliki tugas untuk merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya, agar dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Sehingga jenis tanaman yang berbeda akan berbeda pula perilakunya. Ini mengandung arti bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani murid dengan segala bentuk kebutuhannya. Proses pemenuhan kebutuhan dapat kita lakukan dengan menggunakan metode belajar atau strategi mengajar yang berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik anak, karena pendidikan harus berorientasi kepada anak. Yang ketiga, bermain. Dalam kemerdekaan belajar dan pembelajaran di kelas, hendaknya kita harus memperhatikan kodrat alam, yaitu ketika anak masih bermain, anak senang sekali melakukan hal-hal yang bahagia. Ketika anak sedang bermain, pasti mereka merasakan perasaan yang gembira dan kegiatan tersebut pasti akan membuat kesan membekas di hati pemikirannya. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar murid senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik anak dan mengajak anak untuk melestarikan budaya. Seorang guru harus dapat menghormati dan memperlakukan muridnya dengan sebaik-baiknya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat adalah budi pekerti. Kita sebagai guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, terutama dalam pengembangan budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Pada kegiatan pembelajaran pengembangan budi pekerti di sekolah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Seperti kegiatan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun di sekolah. Pertanyaan pematik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelumnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah yang pertama, penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Yang kedua adalah pembelajar sepanjang hayat. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menumbuhkan sikap cinta tanah air dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, dikemudahkan lagu-lagu nasional di pagi hari sebelum bel masuk. Yang kedua, melibatkan murid dalam kegiatan keagamaan. Yang pertama adalah sholat berjamaah di sekolah, kemudian ikut terlibat dalam perayaan hari besar keagamaan di sekolah, disesuaikan dengan agama masing-masing. Yang ketiga adalah berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Murid memimpin berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian berdoa saat apel atau upacara gembira. Pembiasaan yang keempat adalah pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yaitu dengan memberikan 5S kepada seluruh warga sekolah, kemudian memberikan 5S kepada tamu yang berkunjung di sekolah. Yang kelima adalah mengajarkan murid untuk cinta lingkungan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempat sampah, menjaga kebersihan sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam adalah memeriksa kerapian, kedisiplinan, dan kebersihan dari murid. Tidak hanya itu, guru juga memberikan suri tauladan agar ketika datang ke sekolah, mereka datang sebelum waktu pembelajaran. Yang kedua, menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah, selalu mandi sebelum datang ke sekolah, dan mencuci tangan sebelum dan setelah kegiatan. 7. Pembelajaran yang menyenangkan. Di sini setelah mempelajari dari modul 1.1, saya menjadi murid, saya tuntun untuk menemukan pengalaman belajar yang baru, kemudian mereka melakukan berdiskusi dan observasi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, agar mereka dapat mempunyai ide kreatif dan inovatif. Yang kedelapan, melek teknologi dan literasi, yaitu dengan cara pembiasaan literasi di setiap pagi hari selama 15 menit. Yang kedua adalah membangkitkan pengalaman menggunakan aplikasi pada smartphone dan laptop yang bermanfaat bagi pembelajaran. Di sini, anak sering sekali saya ajak untuk menggunakan smartphone-nya dengan cara edit video atau rekam suara gitu ya, untuk ketika mereka melakukan pembelajaran. Sehingga smartphone dan laptop yang mereka punyai itu dapat bermanfaat bagi pembelajaran. Refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita harus bisa memberikan kemerdekaan dan kebebasan belajar pada anak untuk mengembangkan ide, cara berpikir kreatif, pengembangan bakat atau minat murid yang disesuaikan dengan karakteristik anak masing-masing. Kemerdekaan belajar merupakan sebuah kebebasan mutlak karena kita sebagai pendidik tetap perlu memberikan tuntunan dan arahan kepada murid agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa kita sebagai pendidik untuk tetap selalu terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tidak semua hal yang baru itu baik, sehingga kita tetap perlu menyelaraskan terlebih dahulu dengan norma dan Pancasila sebagai pandangan hidup kita. Demikian kesimpulan dari refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya implementasikan dalam kehidupan saya ketika pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah.
Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.